Pada saat awal kita datang ke tanah di sini, ini tanah yang gersang sekali. Hampir apapun yang kita tanam nggak hidup. Ya sebenarnya bumi langit itu sesuatu yang hidup ya, organik. Jadi dia juga berkembang bersama waktu. Bagaimana manusia itu sebetulnya mempunyai sebuah tugas yang amat penting dalam membangun etika yang baik dengan alam ya. Aku pingin kemana-mana itu ada kebun. Kemanapun aku pergi, aku bisa metik kebun. Aku pingin permakultur itu sendiri udah nggak usah dibahas, tapi udah menjadi keseharian. Selamat datang di Bumi Langit. Kita di sini bakalan asik-asik aja yuk, ngeliat apa yang ada di sini. Sebenarnya setiap hari itu kita cuma membersihkan sebuah ruang yang kita tata rapi. Ya maka dari itu dari kerapian itu sendiri datangnya itu bukan membuahkan sebuah limbah, tapi membuahkan sebuah ruang kehidupan untuk berbagai macam makhluk-makhluk di sekelilingnya. Ya kebetulan ini pokoknya kalau sederhananya aku lagi motong-motong, yang tak potong nanti balik untuk menjadi makanan, ruang di mana tanamannya makan. Dan setelah itu dari batang-batang yang udah tua, udah dewasa akan merantau ke ruang lain untuk memberi makan ruang lain. Ya sebenarnya bumi langit itu sesuatu yang hidup ya, organik. Jadi dia juga berkembang bersama waktu dengan diawali dengan saya dan keluarga kecil yang ingin sekali kembali memaknai antara hubungan manusia dengan alam. Dia berkembang dari sebuah keluarga kecil yang ya berinteraksi dengan teman-teman yang akhirnya merasa nyaman, ikut tinggal, bahkan bekerja di tempat ini menjadi sebuah komunitas. Kita mengisi sebuah ruang yang cukup unik karena ruang ini boleh dibilang cenderung ditinggalkan. Bagaimana manusia itu sebetulnya mempunyai sebuah tugas yang amat penting dalam membangun etika yang baik dengan alam ya. Bumi Langit jadinya udah dibangun dari 2006 dan ya ini dulu kebun awalnya kita. Di mana dulu itu kondisinya kering, kita harus berkebun sayur di sini. Tapi sekarang dengan kondisinya semakin basah, di mana air itu udah mulai memasuki ke dalam tanah itu sendiri, di sini udah menjadi terlalu lembab untuk sayur-sayuran kita. Ya sekarang kita transisi menjadi sesuatu yang lebih kayak hutan. Nah tapi hutan ini apa bukan kebun? Ini juga kebun. Ini malah kebun secara kemurniannya.
Aku di sini bisa manen pakis, aku bisa manen combrang, aku bisa panen ada daun suji, ada daun pepaya, ada kelor. Dan itu tumbuh dengan sendirinya terus. Aku nggak mupuk, aku numpang kepada sebuah karya yang udah jadi ini. Sedikit nutrisi perjalanan. Karena yang merah, yang asam enak juga. Sebelas tahun yang lalu Dai sempat kesini kan, kita udah shot. Sekarang ruangnya udah jadi hidup lah, dimana kita jadinya ngefilter semua air mandinya kita, segala halnya, sampai pakai enceng gondok. Dan bukan cuma enceng gondok, banyak banget tanaman lain yang bisa dipakai. Tapi yang paling utama itu sebenarnya bukan tanamannya, tapi ekosistem yang dibangun. Kalau kamu punya ekosistem yang sehat, maka dari itu nanti dari tanah, dari air, dan kehidupan apapun yang di atasnya sehat juga. Dan kalau kita ngelihat dari airnya aja, airnya udah nggak kelihatan kayak air bekas mandi lagi. Jernih, ikan hidup, ada kodok hidup di sini, dimana akhirnya ekosistem itu menjadi kunci terhadap kita ngebangun ruang itu. Dan kita adalah bagian dari ekosistem itu, bukan pemilik. Nah, sekarang kita masuk zona 2 nih. Kita masuk zona 2, ini lahan itu baru benar-benar kebuka 2019. Dan ini batu. Kayak dalam pengertian tanah keras. Area yang butuh waktu untuk tanahnya akhirnya mulai kembali. Di sini kita bisa ngelihat yang udah jadi, penangkapan sistem airnya kita, peresapkan ke dalam tanah. Kondisi tanah kita yang kita menggunakan kompos pupuk untuk menyuburinnya. Tapi ini ruang yang pelan-pelan kita akan membawa kembali untuk menjadi sayur kembali, dan pelan-pelan kita juga akan membawa hutannya kembali, tapi dengan pengertian nanti sayurnya di antara hutan. Di sini itu kebunnya kan ada beberapa jenis. Kebun di bawah itu sebenarnya kita kadang-kadang ngelihat kebun kayak gini, oh ini kebunnya lebih rapi, lebih bagus, lebih kayak production style kebun lah kayak gitu. Tapi sebenarnya kalah sama kebunnya ibu. Kalah sama kebunnya ibu yang produksinya jauh lebih tinggi di bawah. Dan ini itu jadinya ya secara visual aja, tapi secara hasil sebenarnya di bawah malah jauh lebih tinggi. Ini kenapa kita buat rapi gini, supaya dalam pengertiannya di sini memang kita kebutuhannya untuk numbuhin sayur-sayur secara umumnya. Dan kedua bahwa sebenarnya permakultur itu nggak saklek, kita bisa adaptasi, dan kenapa kita ngelakuin ini terhadap ruangnya gimana itu jadi bentuk edukasi. Tapi edukasi itu juga adalah bonusnya. Kita hidup, itu dulu. Kita membangun ruang ini, melakukan ini untuk nyamannya gimana sih kita geraknya. Dari sana kita berbagi cerita kehidupan kita, dan kebetulan itu namanya edukasi. Mau panen daun singkong, mau bikin gudeg. Ini enak banget daun singkongnya keriting. So, kita ke bawah. Ini terong asam.
Terong asam bisa dibikin gulai, bisa dibikin sayur bening, apa yang mentah kalau suku saya. Makanan orang suku Rejang juga. Kalau di Malaysia, kalau di Kalimantan ya mereka matangnya. Kalau ini kan kebunnya ibu, ya tak bikin acak-acakan aja gitu. Yang kebunnya yang anak-anak untuk belajar di sebelah itu. Kalau ini terong daun. Saya bawa dari Sumatera. Ini tanaman udah langka. Mungkin sekarang cuma ada di tempat saya. Kalau ada orang ke Bumi Langit, saya suruh kembangin. Ini kalian tanam, ini udah mau hampir punah, saya bilang. Ini yang buahnya nggak bisa dimakan, yang dimakan daunnya. Ini udah tua. Daun terong itu buahnya nggak bisa dimakan, yang dimakan daunnya. Ya, kita cerita dikit tentang dasar ya. Ya, kita cerita dikit. Ini kan cerita panjang sebenarnya. Tapi ngomongin tentang lingkungan hidup dengan keterbatasan manusia. Satu hal yang aku alamin ya, aku lahir di Bali. Di sana ada budaya tua yang namanya budaya pengelolaan air, namanya subak. Pada saat keluarga saya pindah ke Jogja, ternyata residu nilai-nilai itu tidak terwujud di tanah yang kita pijak. Nah, ini sedikit contoh ya. Bentang alam di sini, dia memiliki teras yang miring. Nah, teras miring ini di masyarakat itu banyak ketidakfahaman dampak dari kemiringan ini. Karena kalau kamu lihat tanah ini, yang ditinggalkan cuma batu. Dan ini dulu di SD, kelas 4 SD di ilmu biologi atau IPA zaman dulu, dibilangin di tropis itu masalah terbesar adalah erosi. Nah, bayangin aja nih, kita udah nggak kelas 4 SD, men. Negara kita udah dari kapan? Dan erosi masih dibiarin. Dan ini dianggap benar. Dan ini sama masyarakat dibiarkan. Nah, ini isu terbesar pada saat aku berada di Jogja. Ya, ini sedikit kebun murbe yang dulu bapak saya bikin terasnya ya, teras kecil-kecil. Ini sedikit saya koreksi waktu itu sempat supaya untuk menangkap air lebih maksimum. Tapi ini murbe ini datangnya dari Bali, ini dari desa Padangan. Dulu diambilkan sama bapak angkat saya di Bali yang namanya Mertawan. Nah, murbe ini cukup menarik karena murbe ini buahnya gede-gede banget. Dan pada saat awal kita datang ke tanah di sini, ini tanah yang gersang sekali, hampir apapun yang kita tanam nggak hidup. Bapak saya mungkin dulu nanam 7 dari 100% pohon yang bapak saya tanam mungkin cuma 30% yang hidup. Nah, tapi salah satu yang bertahan, ini si pohon murbe ini. Dan pada saat itu akhirnya pohon murbe ini menjadi sumber daya potensi hidup bagi rumah tangganya ibu saya. Pada saat itu dia belajar bikin jam, bikin sirup, bikin apa-apa. Yang mengawali si murbe ini. Dan sekarang umurnya mungkin udah hampir 20 tahun lebih nih. Tantra itu anak saya yang kedua itu lebih kayak orang yang senang berpikir, merenung. Dan dia punya kemampuan yang lebih. Jadi saya malah beruntung karena ada dua ya. Di samping itu ada Krishna, orang yang lebih struktural, yang juga lebih senang bekerja
dengan masyarakat untuk membuat kegiatan-kegiatan yang terukur. Jadi bukan hanya ngomong tentang ide, tapi aktualitas yang harus kita lakukan. Jadi di antara dua mereka itu mereka menjadi saling melengkapi ya. Menjadi ya itu juga sesuatu yang saya nggak minta tapi terjadi saja with time ya, dengan waktu ya akhirnya itu seperti itu ya. Saya cuma bisa mensyukuri karena sekarang ya Bumi Langit dengan timnya mereka, teman-teman mereka udah mulai menggantikan orang datang ke sini, ke Bumi Langit itu banyak sekarang yang bukan mencari saya, tapi mencari Tantra, mencari Krishna kan. Jadi mereka mulai mengganti peran saya yang dulu saya nggak bayangkan ya. Nah, ini contoh sedikit ya. Ini kolam yang terwujud bukan karena aku pingin membuat kolam. Ini kolam yang terwujud karena pada saat saya datang, tanah di wilayah ini dia dibagi-bagi dengan kepemilikan lahan. Dan pembagian itu berbasis kotak-kotak. Dan orang tuh sewajarnya akan membuang air ke samping. Jadi tanah A akan membuang air ke kiri dan ke kanan. Tanah B akan membuang air ke kiri dan ke kanan. Di bagian-bagian air itu bertemu, air itu menjadi satu. Dan pada saat dia bersatu, dia menjadi daya yang kuat. Dan mewujudkan daya erosi yang kuat. Kolam ini saya bikin kenapa? Karena pada saat saya mencoba mengkoreksi lanskap di sini, ternyata di bagian tepian, tanahnya sudah hilang, sudah hanyut ke laut. Di mana saya mau nyari tanah? Tiba-tiba mata tuh melihat lah. Ini yang namanya kesaksian bagi saya. Tiba-tiba mata bersaksi, wah ini kelihatannya bisa kayak gini. Akhirnya masalah itu saya perdalam. Tanah yang sudah hanyut, saya perdalam dengan elemen desain. Jadi saya memperdalam dan saya membentuk menjadi pola ini. Tanah ini saya angkat, saya taruh di sana. Akhirnya teras yang rusak itu bisa diperbaiki. Dan lubang ini akhirnya menampung air. Nah, dengan kolam-kolam yang namanya water retention pond seperti ini, semua air hujan yang turun dari langit akan diberikan waktu untuk beristirahat dan dia masuk ke bebatuan. Pada saat dia masuk ke bebatuan, dia akan terkunci di batu. Dan semua tanaman-tanaman di sekelilingnya pada saat musim kemarau, dia akan memperpanjang akar mereka untuk mencari air yang di bawah tanah. Dan dia akan menstimulasi proses degradasi batu. Karena tanah yang saya pijak ini dulu, ketebalan tanahnya cuma 0%. Hanya batu cadas. Nanti saya kasih lihat deh. Tapi ini contohnya nih, ada contohnya kecil. Tanah ini saat ini sudah lapuk karena saya sudah kerjakan ini sekitar 6 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu. Sebelumnya tanah ini sangat keras. Pelapukan ini terjadi karena pertemuan unsur-unsur. Dulu bebatuan ini dia terkunci di dalam batu, tidak pernah bertemu air, tidak pernah bertemu udara, tidak pernah bertemu cahaya. Pada saat saya merusak ruang ini dengan cara yang tepat, tiba-tiba bebatuan ini ketemu sama cahaya, ketemu sama udara, ketemu sama air. Dan akhirnya terjadi yang namanya degradasi. Akhirnya batuan ini mulai menghancurkan dirinya sendiri. Jadi sebenarnya kita bisa memperbaiki bukit-bukit batu bila kita tahu caranya. Ini bukit kecil di belakang ini satu metodologi yang kita coba praktekin. Gimana sih caranya kita menjaga air dari bentang alam yang kita ada dalam keterbatasan ini. Ini kita explore dikit ini, karena nanti kita explore bagaimana kita mengelola di wilayah perbukitan supaya tanah itu terjaga. Nah, sekarang kita explore. Ini yang sering terjadi, pembabatan kosong dan kita siramkan air, misalnya nih hujan. Nah,
air tiba-tiba akan hilang, jatuh ke bawah. Yang saya praktekkan di Bumi Langit, itu saya mencoba membuat yang namanya terasering. Nah, terasering itu adalah mencari titik datar di badan yang berlika-liku. Jadi apa yang saya potong, saya hanya bawa ke bawahnya. Ini contoh sedikit namanya membuat teras. Ini akan saya teruskan terus ke sini. Ini ada macam-macam cara ya. Cara yang paling liar karena saya tidak suka pakai alat-alat yang biasa dipakai orang. Alat yang biasa dipakai orang untuk memperbaiki lahan itu dengan namanya contour tools or whatever it is. Ada yang pakai laser, ada yang pakai A-frame. Kalau saya suka pakai telinga sama mata. Ini contoh yang saya bikin di Bumi Langit ya. Dia tidak hanya teras tapi dia memiliki irigasi. Yang isi saya cari yang kosong. Ini kosong kan? Saya cari yang kosong. Saya tambel, isi, saya cari yang kosong. Nah, ini misalnya nih air. Kita lihat nih. Sekarang, di mana air tadi jatuh ke bawah, lihat apa yang terjadi. Air bertahan. Nah, dan kita bisa menahan air di perbukitan. Nah, dan otomatis bila kita bisa menahan air bisa perlahan-lahan masuk ke dalam dan menciptakan mata air. Lihat, nah, ada mata air keluar nih, tuh, ya kan? Keren kan? Berarti krisis air ada nggak? Cuman kerjaan kayak ini kerjaan berat, ini bukan kerjaan ringan. Nah, ini contoh ya. Nih, ini yang namanya water retention landscape. Nah, ilmu ini saya sulam dari masyarakat di Bali. Saya sulam dari seorang tokoh yang sangat saya apresiasi yang namanya Sepp Holzer. Dia salah satu tokoh permakulturis di dunia dari Austria. Dia punya murid yang namanya Zach Wise. Zach Wise dia ngebikin satu platform di internet yang namanya Water Stories. Platform ini dia punya media-media yang kita bisa gunakan saat ini untuk memahami hal-hal yang sangat susah difahami melalui cara yang sangat gampang. Sejak 7 tahun yang lalu, tahun 2006, pas sesudah gempa kami pindah kemari. Harapanku dengan Bumi Langit, aku pingin kemana-mana itu ada kebun. Kemanapun aku pergi, aku bisa metik kebun. Aku bisa di mana pasti ada makanan dan pergi. Aku pingin nggak ngajar permakultur lagi. Gara-gara kalau aku nggak ngajar lagi berarti udah jadi bagian dari kehidupan. Aku pingin permakultur itu sendiri udah nggak usah dibahas tapi udah menjadi keseharian.